Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Solih dan Solihah kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kita masih berada di bab 7, yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana ya perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana ya tanggapan dari penduduk Mekah terhadap kisah atau cerita Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. Nah, oke, sebelum memulai video ini, mari bersama kita mengucap basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, disaksikan videonya sampai selesai ya. Selamat belajar. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya anak-anak masih ingat kan dengan pembelajaran minggu lalu? Apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Ya, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan dilanjutkan dengan naik ke langit ketujuh dengan ditemani oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan khusus yang disebut buraq. Kemudian setelah sampai ke langit ketujuh, dilanjutkan dengan perjalanan Rasulullah Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat wajib 5 waktu. Peristiwa ini merupakan mukjizat yang luar biasa dan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini hanya berlangsung selama 1 malam. Anak-anak, selain Nabi Muhammad SAW dinaikkan sampai ke langit ketujuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga diperlihatkan surga dan juga neraka. Nabi Muhammad diperlihatkan nikmat surga dan juga para penduduknya. Selain itu, diperlihatkan juga kesengsaraan penghuni neraka dengan siksa sesuai keburukan mereka selama di dunia. Di neraka, Rasulullah melihat neraka dihuni oleh orang-orang yang mengerikan. Rasulullah melihat orang yang memukul kepalanya hingga berdarah-darah dan secara terus-menerus. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka ya Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang bermalas-malasan dalam menunaikan sholat wajib." Rasulullah juga melihat suatu kaum yang mengerikan. Mereka memotong-motong lidah dan bibirnya sendiri dengan menggunakan gunting yang terbuat dari besi. Setiap kali lidah dan bibirnya terpotong, setiap kali itu pula bibir dan lidahnya kembali seperti sedia kala. Lalu dipotong lagi dan lagi, dan begitulah seterusnya. Rasulullah pun kembali bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa mereka ya Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Mereka adalah penceramah dan ahli pidato yang fitnah. Mereka hanya menyuruh orang mengerjakan sesuatu kebaikan, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka itu orang-orang yang suka ceramah, tapi tidak sesuai dengan kata dan juga perbuatannya." Rasulullah juga melihat suatu kaum yang berenang di lautan darah. Mereka berenang di sana dan memakan batu-batuan ke dalam mulutnya. Kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada malaikat Jibril tentang mereka. Lalu malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah pemakan uang riba." Rasulullah pun melihat orang-orang yang memakan daging busuk, dan itu merupakan gambaran hukuman bagi orang yang berbuat zina. Ada pula kaum yang memakan pohon berduri, tumbuhan pahit dan juga batu panas. Ini merupakan hukuman bagi orang yang tidak mau bersedekah. Ada pula seseorang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah lidahnya terpotong, lalu tersambung kembali, dan begitu seterusnya berulang-ulang.
Hal ini merupakan hukuman bagi orang yang semasa hidupnya suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Subhanallah, sangat mengerikan ya anak-anak. Semoga kita tidak pernah menjadi salah satu dari kaum tersebut ya. Nabi Muhammad SAW juga melihat malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan juga keceriaan. Anak-anak, selain diperlihatkan neraka, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan surga. Di surga, Rasulullah melihat suatu kaum yang sedang bercocok tanam dan sedang menuai pada hari itu juga. Setiap kali mereka tuai, setiap kali pula tanaman tersebut tumbuh kembali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa mereka itu ya Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Mereka adalah kaum mujahidin fi sabilillah. Pahala yang diberikan kepada mereka berlipat ganda hingga 700 kali lipat." Kemudian Rasulullah juga melihat seorang wanita yang kedua lengannya berderet perhiasan yang mempesona. Mereka adalah wanita solehah dengan berbagai perhiasannya selama di dunia, yaitu perhiasan keimanan dan ketakwaan. Anak-anak, di surga Rasulullah melihat pemandangan yang luar biasa dan membuat Rasulullah begitu kagum. Surga adalah tempat berpulang idaman setiap muslim ya. Semoga kita menjadi salah satu penghuni surga ya anak-anak, insya Allah. Nah anak-anak, perjalanan Isra Mi'raj ini terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Pada waktu terbit fajar, Nabi Muhammad sudah sampai di rumahnya. Pada pagi harinya, Rasulullah kemudian ke Masjidil Haram dan bermaksud akan menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj tersebut kepada kaum muslimin. Nah anak-anak, bagaimana ya tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad? Seperti apa tanggapan kaum kafir Quraisy dan juga tanggapan dari kaum muslimin? Saat Rasulullah berada di Masjidil Haram, tiba-tiba Abu Jahal menemui Nabi Muhammad dan bertanya, "Apakah ada hal yang baru yang kamu terima dari Tuhanmu?" Nabi Muhammad kemudian menjawab, "Ya ada. Tadi malam saya telah diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Kemana?" Abu Jahal bertanya. Rasulullah lalu menjawab, "Ke Baitul Maqdis di Palestina." Abu Jahal pun berkata lagi dengan nada mengejek, "Tadi malam kamu ke Baitul Maqdis dan pagi ini kamu sudah berada di sini." "Ya," jawab Nabi Muhammad. Mendengar jawaban Nabi Muhammad, Abu Jahal pun tertawa dan mengejek. Lalu ia berkata, "Benarkah kamu menceritakan perkataanmu ini kepada semua penduduk Mekah?" Nabi Muhammad menjawab, "Ya, perkataanku ini akan aku sampaikan kepada mereka." Setelah orang-orang kafir Quraisy mendengar cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mereka mengejek bahwa Nabi Muhammad sudah tidak waras. Lalu mereka berteriak dan menghina Nabi Muhammad. Mereka juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendusta. Ada juga orang-orang Quraisy yang ingin menguji kebenaran cerita Nabi Muhammad dengan mengajukan beberapa pertanyaan, seperti tentang jumlah kafilah yang sedang mengadakan perjalanan pada malam itu, dan juga jumlah pintu serta jendela di Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad pun dapat menjawab semua pertanyaan dengan tepat. Meskipun begitu, orang-orang kafir Quraisy tetap tidak mau mengakui kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tetap tidak mau beriman. Nah anak-anak, jika bagi kaum kafir Quraisy peristiwa Isra Mi'raj ini dijadikan alat untuk mengolok-olok Nabi Muhammad, maka bagaimana ya dengan tanggapan dari kaum muslimin? Bagi kaum muslimin, peristiwa Isra Mi'raj merupakan ujian keimanan, cambuk untuk menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempertebal semangat dalam menyiarkan agama Islam. Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan dan mempercayai kebenaran Isra Mi'raj pada saat orang lain meragukannya. Oleh karena itulah, kemudian Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Namun, bagi kaum muslimin yang tipis imannya,
Isra Mi'raj menjadikan mereka ragu terhadap kebenaran yang dibawa Rasulullah Muhammad. Ada beberapa orang dari kaum muslimin yang kemudian murtad atau kembali kafir karena mereka menganggap Rasulullah adalah seorang pendusta. Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan pengetahuannya tentang Islam pun belum banyak. Umat Islam yang benar-benar beriman mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi karena Allah memang menghendaki. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin jika itu memang sudah menjadi kehendak Allah. Nah anak-anak, ada beberapa hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran dan nasihat dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Apa saja ya? Pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun bisa terjadi jika itu memang kehendak Allah. Peristiwa Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina dalam waktu sehari semalam bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad berkat kekuasaan Allah, meskipun pada saat itu banyak yang meragukan hal tersebut. Kedua, kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Ketaatan kita harus dibuktikan dengan ibadah. Ibadah yang utama dalam Islam adalah menegakkan sholat wajib 5 waktu. 3. Keharusan mencintai dan meyakini kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi puncak kecintaan kita sebagai umat terhadap Allah dan juga Rasul-Nya. 4. Ajaran Islam disampaikan dengan hikmah penuh kelembutan, kasih sayang, dan dengan suri tauladan. Nabi Muhammad ketika berdakwah selalu memberikan contoh yang baik, membangun kepribadian umat, tegas dalam hal akidah dan penuh kasih sayang kepada semua umat. Baiklah anak-anak, dengan demikian selesai sudah ya materi kita pada hari ini. Nah, sekarang saatnya untuk mengerjakan tugas. Tugasnya adalah menjawab soal-soal yang Ibu sampaikan di video ini ya. Nah, nanti jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan kemudian dikirim ke link yang akan Bu Tia kirimkan ke grup. Baiklah anak-anak, untuk batas waktu pengerjaan tugasnya adalah sampai malam ini jam 7 malam. Oke? Baiklah, sampai di sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.